Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pribadianti, NIM 214280138, Fakultas Teknik Prodi Informatika D. Oke, selanjutnya saya akan membuat tutorial untuk menginstal OS. Kita mulai dengan Windows 7. Langkah pertama yang dijalankan, backup data-data penting yang ada di drive sistem. Biasanya berada di drive C. Untuk lebih cepatnya kita backup saja folder user. Kita buatkan folder baru di drive F dengan nama backup data. Sambil menunggu proses backup selesai, kita periksa OS yang digunakan, apakah menggunakan OS 64 bit atau 32 bit, dengan cara menekan Windows R, ketik dxdiag. Kita dapat melihat di sini OS yang digunakan 64 bit. Setelah proses selesai backup, kita restart untuk masuk ke pengaturan BIOS. Tekan F2 untuk masuk ke BIOS. Untuk mengatur booting melalui FD, karena kita akan menginstal memakai FD, perlu kita ketahui bahwa BIOS setiap PC atau laptop berbeda-beda. Langkah pertama dilakukan di BIOS adalah mengatur boot. Arahkan ke boot dengan menekan tombol arah panah kanan. Pindahkan USB HDD Toshiba ke poin nomor 1 atau yang paling atas sehingga harddisk bergeser ke urutan kedua. Jika ingin menggeser ke atas, tekan F6. Jika sebaliknya, tekan F5. Setelah itu, tekan F10 untuk keluar dari BIOS dan tekan Yes untuk menyimpang. Lalu tunggu komputer untuk di-restart. Perlu kita ketahui jika kita menginstal menggunakan proses instalasi akan masuk secara otomatis. XP di VirtualBox. Ini adalah tampilan utama Windows Tab. Kita tunggu sebentar. Kemudian cari data. Kemudian cari master Windows XP. Kemudian open. Setelah itu kita mulai. Ya, ini adalah tampilan Windows XP Professional Tab. Di sini kita kita diberi pilihan, yaitu enter untuk melanjutkan penginstalan, tombol R untuk memperbaiki Windows penginstalan, tombol F3 atau quit adalah fungsinya untuk keluar dari penginstalan. Tapi kita ingin menginstal, ya kita tekan tombol enter. Ya, di sini adalah tampilan lisensi Windows XP. Di sini kita diberi pilihan, yaitu F8 untuk setuju, Escape yaitu untuk tidak setuju, Backbone untuk melihat halaman selanjutnya. Tapi kita tekan F8 untuk setuju. Ya, sekarang kita tekan. Ya, di sini kita disuruh untuk membagi partisi. Kebetulan di sini partisinya sudah dibagi, jadi kita diberi pilihan, yaitu enter, tekan enter untuk menginstal, tekan tombol D untuk menghapus partisi, tekan F3 untuk
keluar dari penginstalan, tetapi kita ingin menginstal, jadi kita tekan enter untuk menginstal. Untuk membuat partisi, Ya, di sini kita menekan tombol enter untuk melanjutkan penginstalan. untuk pertama Tunggu beberapa menit. 51200 megabyte sama dengan 50 giga. Lalu menekan enter. Kemudian bagi partisi kedua, enter, tekan C, kemudian dihapus, ganti menjadi Rupanya cukup lama. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempause. 80 megabyte atau dengan 170. Rupanya sudah selesai. Kita tunggu sebentar. Tunggu sebentar proses. Press any key, tekan tombol sembarang kecuali tombol power. Rupanya agak lama. Berikut merupakan tampilan utama. Di sini mempunyai 3 pilihan, yaitu Nampaknya sudah mau selesai. Ya, kita tunggu sebentar. Tunggu beberapa menit untuk merestart. Tekan enter untuk merestart. Agak dibilang sini. selanjutnya kita menunggu proses save setting sampai selesai. Nah, kasih kamu. Sama butuh. Tinggal ini.
Pokoknya sampai jam 8 selesai. Dan menggunakan Kemudian nama, kita pilih custom. setelah itu kita klik next, Kemudian kita pilih finish. negara kita yaitu Indonesia dan klik OK. Kemudian klik next. Ya, itulah tadi tutorial. Kemudian kita isi name Intan Pribadi Yanti. Kemudian kita klik next. Ini tuh save and edit. Ini Kita isi your product key, yaitu T7 C4 Kui 47 FGM R7 J6B F. setidaknya itu sudah sampai, tinggal booting. F B J B4 JP J93. Lalu Ada saya kasih keluar mana? klik next. Maaf sepertinya ada salah, kita ulangi. T7C 4 Kui 7 FGM R7 J6B 4 FGB JP. Sepertinya yang salah di sini yaitu ukuran nomor 8 di bagian sini. Bukan B tapi 8. Aturan time zone. Sini kita mengatur time zone. Kita pilih Jakarta. Maaf, ada kesalahan. Lalu kita klik next. Tunggu beberapa saat atau tunggu beberapa menit. Jangan itu, tidak itu. Jangan dari itu. Kayaknya sudah selesai. Tidak ada di sini ada. Kemudian kita pilih custom, lalu next. Lalu kita
klik next. Kemudian klik next. Tunggu beberapa menit. Setelah membaca penjelasan di sini, kita langsung saja tekan 8. Dia saat tekan 8. Kita klik oke. Oke lagi. Andrean. Ya, inilah tampilan Windows XP. Pilih next. Pilih next. Lalu pilih skip. Klik no, not at the time. Lalu pilih next. Lalu isi your name. Klik next. Pilih finish. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, inilah tampilan Windows XP. Terima kasih. Tekan F2 untuk masuk ke BIOS untuk mengatur
booting melalui FD. Karena kita akan menginstal memakai FD, perlu kita ketahui bahwa BIOS setiap PC atau laptop berbeda-beda. Langkah pertama dilakukan di BIOS adalah mengatur boot. Arahkan ke boot dengan menekan tombol arah panah kanan. Pindahkan USB HDD Toshiba ke poin nomor 1 atau yang paling atas sehingga harddisk bergeser ke urutan kedua. Jika ingin menggeser ke atas, tekan F6. Jika sebaliknya, tekan F5. Setelah itu, tekan F10 untuk keluar dari BIOS dan tekan Yes untuk menyimpang. Lalu tunggu komputer untuk di restart. Perlu kita ketahui jika kita menginstal menggunakan proses instalasi akan masuk secara otomatis. Tidak seperti jika kita menggunakan CD. Untuk menginstal akan muncul terlebih dahulu tulisan press any key atau tekan sembarang tombol. Setelah bilang sakit. pada pilihan pertama terdapat bahasa penginstalan yang tidak dapat kita ganti. Selanjutnya, pada pilihan kedua kita dapat memilih zona waktu yaitu sesuai yang kita inginkan. Karena wilayah kita Indonesia, sehingga kita memilih zona waktu Indonesia. Pada pilihan ketiga kita dapat memilih metode penginputan keyboard. Untuk lebih mudahnya kita pilih saja US, setelah itu kita pilih next. Di sini terdapat beberapa pemilihan. Yang pertama, pilihan untuk langsung menginstal Windows 7. Yang kedua, pilihan untuk mengetahui apa yang harus diketahui sebelum penginstalan Windows 7 yang biasanya terdapat petunjuk penginstalan. Pilihan ketiga adalah memperbaiki PC laptop tanpa harus menginstal ulang OS atau sistem operasi. Karena kita mau menginstal Windows 7, kita tekan install now. Di sini terdapat dua pilihan. Yang pertama, Windows 7 Ultimate 32 bit. Dan pilihan kedua adalah Windows 7 Ultimate 60 bit. Karena laptop yang akan kita install ini memakai OS 60 bit, jadi kita pilih pilihan yang kedua, laptop, dan tekan next. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti pada layar. Di sini terdapat esensi yang harus kita setujui. Jika setuju, centang kotak yang ada di pojok kiri bawah lalu tekan next.
Setelah muncul tampilan seperti di layar ini, kita dapat memilih upgrade atau custom. Jika kita memilih upgrade, maka kita hanya akan mengupgrade OS yang ada pada PC atau laptop. Akan tetapi kita akan menginstal OS, maka kita memilih custom. Setelah kita memilih custom, akan muncul tampilan seperti pada layar ini. Di sini terdapat 4 partisi, yaitu partisi pertama, partisi Windows lama, partisi kedua atau partisi C, partisi 3 atau partisi D, dan jangan sampai memformat partisi ini. Partisi 4 atau partisi E juga jangan sampai terformat. Yang kita format atau partisi 1 dan 2, setelah memformat 1 dan 2, pilih partisi 2 dan tekan next untuk melanjutkan penginstalan di drive C. Tunggu sampai proses penginstalan berlanjut. Setelah selesai semua, Windows akan terstart sendiri. Kemudian masukkan nama. Lalu klik next. Di sini Anda bisa memasukkan paspor atau tidak. Lalu tekan next. Jika Windows yang Anda gunakan adalah Windows original, silakan masukkan produk key-nya. Jika tidak, langsung saja tekan next.
Gunakan setting rekomendasi dari Windows. Di sini Anda bisa mengatur zona waktu dan tanggal. Kemudian klik next. Pilih home network. Inilah tampilan untuk masuk ke desktop. Inilah tampilan desktop. Ini adalah tampilan pertama Windows 7. Sebelum menggunakan Windows 7, kita terlebih dahulu menginstal driver laptop. Terima kasih. Saya akan membuat tutorial pembuatan kabel jaringan. Alat-alatnya yaitu kabel UTP, konektor, clipping tool, gunting. Yang pertama yang akan saya buat yaitu kabel jaringan strike. Pertama, kita masukkan ke dalam slot clipping tool, putar, tarik. Kemudian kita bersihkan. Kemudian kita susun. Yang pertama putih orange, putih hijau, putih biru, putih coklat. Kemudian kita luruskan. Kemudian kita gunting. Setelah itu kita masukkan ke konektor. Setelah itu kita masukkan ke clipping tool. Selanjutnya kita ulangi seperti yang tadi, masukkan ke dalam slot clipping tool, putar, tarik. Kemudian kita luruskan. Kemudian kita bersihkan.
Kemudian kita susun seperti yang tadi. Putih orange, putih biru, putih hijau, putih coklat. Kemudian kita luruskan. Kemudian kita gunting. Setelah itu masukkan ke dalam konektor. Kemudian clipping tool. Sampai mengeluarkan bunyi. Inilah kabel strike. Kemudian kita akan memasang kabel crossover. Seperti yang tadi, masukkan ke dalam slot clipping tool. Putar, tarik. Kemudian kita bersihkan. Kemudian kita susun. Yang pertama putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat. Kemudian kita luruskan dan kita gunting. Kemudian kita masukkan ke konektor. Setelah itu kita masukkan ke clipping tool. Sampai mengeluarkan bunyi. Kemudian seperti yang tadi, masukkan ke dalam slot clipping tool, putar, tarik. Kemudian bersihkan. Kemudian kita susun. Maaf, kita ulangi sekali lagi.
Pertama kita masukkan ke slot clipping tool, putar, tarik. Kemudian kita bersihkan. Kemudian kita susun putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat. Kemudian kita gunting, masukkan ke dalam konektor. Kemudian kita masukkan ke clipping tool sampai mengeluarkan bunyi. Oke, terima kasih. Inilah pemasangan kabel crossover.